Halo kawan-kawan awak semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Atau sedang galau? Melihat mantan udah punya pacar baru? Slow aja, nggak usah goyang kali. Putus ntar lagi gitu. Kembali lagi dengan saya Rija, manusia yang tidak pernah tidur, yang bermaksud untuk menghibur biarpun ceritanya sedikit agak ngawur. Saya di sini akan mencoba merangkum sebuah film yang berjudul Special Force. Oke, kali ini saya bercerita tentang seorang jurnalis internasional yang berasal dari Jerman. Ia bernama Elsa. Dia bertugas untuk mencari sebuah informasi tentang seorang yang bernama Zayed. Ia seorang pemimpin kelompok bersenjata di sebuah pedesaan di Afghanistan. Pun mewawancarai seorang wanita yang bernama Maina. Dia sejak kecil sudah dijual oleh keluarga Zayed dikarenakan ibunya miskin. Tetapi di tengah wawancaranya, Maina memutuskan untuk pergi karena ia takut para tentara Zayed akan menemukan mereka dan takut akan dibunuh. Lalu Amin, temannya Elsa, menelpon memberitahukan bahwasannya persembunyiannya tempat wawancara sudah ketahuan oleh tentara Zayed. Dan dia menyuruh Elsa untuk keluar dan pergi bersamanya menaiki mobil. Amin pun mengantar Elsa ke tempat penginapannya. Scenes pun berpindah ke acara ulang tahun komandan pasukan khusus yang bernama Kopax. Bon anniversaire mon frère. Lalu Elsa dan Amin pun menyewa sebuah taksi. Mereka pergi ke sebuah pabrik yang tidak beroperasi lagi. Dia berencana menemui Saleimani untuk meminta bantuan agar bisa bertemu dengan Zayed dan mewawancarainya. Tetapi di situ dia merasa dijebak dan mereka pun buru-buru kabur karena Amin sak berak, taiknya udah di ujung. Ketika di tengah perjalanan, mereka pun dijegat oleh tentara Zayed. Tentara Zayed pun menembaki sopir yang mobilnya mereka sewa dan membawa pergi Amin dan Elsa. Seketika dari negara asalnya, Jerman, langsung dapat kabar dari Perdana Menteri mereka. Ketika komandan pasukan khusus sedang bercumbu dan menikmati pesta ulang tahunnya, dia pun ditelepon. Mungkin dari panglimanya ya, bukan dari selingkuhannya woi. Langsunglah pasukan komandan khusus tadi mengudara dan terbang ke Afghanistan bersama temannya Lukas. Dia adalah seorang kapten. Ketika mereka sampai, langsung dijemput dengan helikopter. Sebelumnya Kopax dan Lukas melaksanakan tugas dengan meringkus penjahat perang di sebuah hutan. Mereka pun sampai ke kamp Gandamak yang terletak di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Di camp tersebut, salah satu anggota pasukan khusus yaitu Tik-Tak sedang bermain dengan anak-anak dekat camp tersebut. Lalu ada Marius, ia seorang anggota pasukan khusus yang sedang memberitahu caranya menjadi anggota militer dengan cepat dan sangar kepada rakyat setempat. Lalu ada Elias, dia salah satu dari mereka. Dia ahli dalam perang jarak jauh, khususnya menggunakan sniper. Serta ada Victor. Mereka pun mengadakan rapat mengenai misi yang akan mereka jalankan dan merancang sebuah strategi tentunya. Cerita berpindah ke sebuah kapal induk Charles de Gaulle di perairan dekat Pakistan. Lalu turunlah Laksamana Gezenek. Dia salah satu pasukan khusus yang akan memantau misinya komandan Kopax. Mereka pun terbang para pasukan khusus yang dipimpin oleh komandan Kopax untuk misi penyelamatan Sandra, jurnalis Jerman tersebut. Mereka adalah harapan negara untuk Sont les chances de réussite tersebut. Il n'y a aucune garantie de succès pour ce genre d'opération, Monsieur le Président. C'est en cela qu'elles sont spéciales. Mereka pun sampai dan satu persatu dari mereka mulai terjun dari pesawat dan turun di titik yang sudah ditentukan. Mungkin kalau kalian yang lompat, pasti nggak berani kalian, yakin kali aku. Beraninya lompat di kolam renang aja, itu pun kolam bebek. Ketika mereka sampai, mereka langsung pergi. Dan mereka memantau dari kejauhan dan sedikit santai, sekalian berjemur biar kayak di pantai. Mereka memantau pasukan Zayed yang sedang mengantri menunggu bantuan BLT. Tiba-tiba mereka mengeluarkan 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
yang akan dieksekusi mati oleh tentara Zayeb. Perempuan itu adalah si Maina. Mereka dieksekusi karena sudah diwawancari oleh Elsa. Mereka pun bergerak ke desa tersebut untuk mencari Elsa dan Amin yang sedang disandra di tengah-tengah desa tersebut. Keren juga aksi om tampan pasukan khusus ini. L'armée française, on est venu vous chercher. C'est les camps, restez calme. Akhirnya pun mereka menemukan Elsa dan Amin. Mereka pun membawa keluar dari pedesaan tersebut. Ketika mereka keluar dan dikepung dari segala arah, yang dipantau oleh Elias yang menggunakan sniper dari jarak jauh, dan mereka membunuh semua musuh-musuh yang mendekat. Zayeb pun datang dan melihat kejadian yang terjadi. Dia pun marah-marah. Sementara Mario sudah tertembak di lengannya. Mereka pun terus bergerak ke arah pegunungan dan terpojok akibat pengejaran oleh pasukan Zayeb yang banyak. Datanglah 2 helikopter yang bertujuan untuk menjemput rombongan Kopax yang sudah diberi sinyal oleh Tik-Tak sebelumnya. Tetapi helikopter tersebut ditembaki oleh rombongan Zayeb sehingga terpaksa mundur dan evakuasi gagal. Personne n'était au rendez-vous. L'un des hélicoptères a été obligé de se poser en catastrophe avec un blessé grave. Sampai hari kedua, rombongan Zayeb terus bergerak dan mengejar rombongan pasukan Kopax. Yang mereka lakukan hanyalah berjalan menuju perbatasan Pakistan serta menjauh dari pasukan Zayeb. Malamnya mereka sempat baku tumbuh. Hari ketiga, rombongan Zayeb masih mengejar mereka dan terpaksa mereka juga bergerak menjauh dari rombongan Zayeb. Mereka pun berencana untuk memukul mundur pasukan Zayeb tersebut, dan terbukti mereka pun mundur. Tapi Zayeb begitu kejamnya dan malah menembak orangnya dan menyuruh agar tetap mengejar mereka. 4 hari sudah mereka lewati. Mereka pun tiba di sebuah desa yang penduduknya ramah dan menerima mereka. Ternyata desa tersebut sudah pernah didatangi Zayeb. Ternyata Zayeb mengambil anak-anak laki-laki dan remaja untuk didoktrin dan dijadikan anak buahnya. Mereka pun bercengkrama dan bercanda bersama warga. Tetapi ketika mereka bercanda, Marius pun malah tertembak oleh penembak jitu orang suruhan Zayeb. Langsunglah Elias bergegas mengambil senjatanya dan membunuhnya. Keesokan harinya sudah hari kelima. Rombongan Zayeb pun datang ke desa tersebut. Sementara rombongan Kopax bergerak menjauh. Ketika mereka disambut oleh pemimpin desa tersebut, Zayeb malah menembaknya dan membantai semua warganya yang melawan. Kopax dan anggotanya memutuskan untuk kembali dan menolong warga yang ada di desa tersebut. Ketika mereka menolong warga tersebut, Amin pun tewas dan Victor pun tertembak. Sementara Elias menjadi umpan dan memancing rombongan Zayeb mengikutinya agar teman-temannya bisa bergerak menjauh. Ini baru namanya teman, bukan teman yang menusuk dari belakang tol. Memasuki hari ke-6, di tengah perjalanan, salju pun turun begitu lebat. Sementara Victor sedang sekarat akibat tembakan yang dia terima. Ketika turun salju begitu lebat, mereka pun membentuk lingkaran biar bisa main kucing-kucingan. Bukan itu maksudnya. Tapi untuk saling menghangatkan. Cocit. Di hari ke-7, Victor ditemukan mati akibat salju yang turun. Dia pun beku, kayak daging kurban yang letak di freezer. Mereka pun langsung menguburnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan melewati pegunungan salju itu. Untung didikan militer, fisiknya kuat. Sempat didikan jamet kopro. Copot lutut tuh, patah gue rasa. Canda. Sudah hari ke-8, tetapi mereka masih di pegunungan salju. Masuk hari ke-9, mereka sudah menurunkan gunung salju.
dan menuju gunung yang berbatu. Tiba-tiba rombongan Zayap pun muncul dan menembaki mereka. Sumpah, heran kali aku masih bisa dikejar. Pakai cheat kurasa orang ini ya. Lalu Zayap muncul dan menangkap Elsa. Tetapi dengan skill Komandan Kopax, dia mampu membunuh Zayap dengan sekali tembakan saja. Lalu mereka mengubur Lukas dengan menggunakan bebatuan. Dipikir-pikir, besar juga lubang hidung komandannya. Hari ke-10 mereka tinggal bertiga, dan menggotong tik-tak yang pincang mereka terus berjalan. Ketika perjalanan melewati bukit, terjadi longsor batu mengakibatkan kaki Kopax patah akibat tertimpa batu. Mereka pun memutuskan menyuruh Elsa pergi tanpa mereka, karena kondisi kaki mereka tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya pun Elsa pergi ke barat menuju perbatasan. Dengan perjuangannya, akhirnya ia ditemukan dan dievakuasi. Lalu Laksamana yang mengetahui kabar tersebut langsung menjemput Elsa dan mencari Kopax dan tik-tak yang masih ada di pegunungan. Dan akhirnya mereka pun ditemukan. Gila ya, mereka yang awalnya dari 7 orang tinggal 3 orang. Sungguh misi yang sangat manusiawi. Hanya menyelamatkan 1 nyawa seorang jurnalis harus mengorbankan 4 nyawa. Mantap. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kompor saya ada gunanya dan dapat menghibur kalian semuanya. Ya kalaupun tidak, makluminlah, namanya juga masih anak bawang ya kan. Mohon dukungannya dengan cara like, komen yang membangun, dan subscribe.